Jemaat Tuhan, di tengah situasi pandemi virus corona yang masih mewabah, mari sejenak kita luangkan waktu dan kesempatan untuk bergumul dalam doa di hari doa GPIB saat ini. Kita sadar bahwa sebagai manusia, dengan semua kemajuan ilmu teknologi yang dipakai atau vaksinasi yang telah kita terima, tidak akan mampu menghindarkan kita dari paparan dan menghilangkan virus corona dari negeri ini. Namun, Tuhan kita mampu melakukannya bagi kita. Oleh karena itu, kita berseru dan memohon kepadanya dalam doa. Biarlah dengan sehati dan tekun berdoa, Tuhan Allah Maha Kuasa akan menolong dalam setiap hal yang kita alami. Ia melindungi kita dari paparan virus, menyembuhkan kita yang tertular, dan menghalau virus ini dari negeri kita. Kita berdoa karena percaya akan firman-Nya. Doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Dalam kesatuan hati dan keheningan jiwa, kita rasakan dan alami kekuatan dan kuasa doa bagi kehidupan sekeluarga, bagi gereja, bagi bangsa dan semua ciptaan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, kami undang berdiri dan jemaat yang di rumah kalau mampu juga kami undang berdiri dan kita memuji Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, pada sore hari ini kami akan bersekutu untuk mendengarkan firman-Mu dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Bethel Bandung. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami dan sucikan dan kuduskanlah ibadah ini dari awal hingga akhir. Dan berkatilah setiap kami yang bertugas,
terutama hamba-Mu Bapak Pendeta Tendean yang akan membawa firman, dan kiranya Engkau sendirilah yang hadir dan berbicara lewat hamba-Mu ini. Bapa dalam surga, kami bawa ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan membaca Mazmur 13 ayat 2 sampai dengan 6. Mazmur 13 ayat 2 sampai dengan 6 secara silih ganti. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Jemaat Tuhan yang ada di gereja ini ataupun yang ada di rumah masing-masing, persiapkanlah pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 36 dibacakan nanti sampai dengan ayat 46. Kita teduhkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Kepala Gereja, bimbinglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca firman Tuhan, kami mendengarkan pemberitaannya, iman kami makin bertambah kuat. Jalan hidup kami pun semakin diterangi. Bagi hamba-Mu yang Engkau pakai pada saat ini, urapi pula dengan kuat kuasa Roh Kudus agar firman Tuhan membaharui kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus. Amin. Umat Tuhan, ketika kita akan membaca firman Tuhan, saya ajak untuk kita berdiri.
Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. Jemaat Tuhan, selamat sore menjelang malam. Selamat ketemu lagi dalam suasana yang memang sangat prihatin karena dibilang masa pandemi. Dan di masa itu memang agak unik kalau saya mau katakan
uniknya iblis justru bersusah hati. Kenapa saya katakan iblis itu bersusah hati di masa pandemi, di mana ibadah-ibadah itu tidak dilakukan dalam satu tempat atau di gedung gereja tertentu, justru dilakukan di rumah masing-masing. Makanya iblis bersedih. Kalau dilakukan di satu tempat, seperti gedung gereja, maka iblis bisa konsentrasi. Dia ada di depan pintu, mungkin juga dia ada di samping kiri kanan. Dia bersedih sekarang ini karena ibadah itu di rumah-rumah, tersebar di berbagai tempat. Bingung dia untuk bagaimana mau membagi. Yang sana ke sana, yang mana ke sana. Jadi itu maksud saya kalau dikatakan iblis bersedih. Kalau iblis bersedih, maka di tengah masa pandemi ini, Yesus Kristus Kepala Gereja bersyukur bahwa ibadah masih berlangsung. Walaupun di rumah masing-masing. Dan pada hari ini, seluruh jemaat-jemaat GPIB yang ada kurang lebih 330-an jemaat yang tersebar di kurang lebih 34 provinsi dan di 20 berapa mupel. Termasuk di jemaat Tuhan yang ada di Kota Bandung, secara khusus yang ada di Bethel Bandung. Dan pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk ambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan terkait dengan bacaan tadi yang dihubungkan dengan hari doa GPIB. Hari doa GPIB ini dia tidak lahir sama dengan ketika GPIB lahir. Tahun 48 GPIB lahir. Waktu itu belum ada hari doa GPIB. Tetapi yang ada itu doa-doa untuk GPIB. Baru 2 dasawarsa terakhir diputuskan untuk hari ini, hari Rabu ini menjadi hari Rabu, hari doa GPIB. Karena minggu-minggu datang kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus di Jumat Agung. Bacaan hari ini dibaca oleh seluruh jemaat-jemaat GPIB dari Injil Matius 26, 36 sampai dengan 46. Yesus dalam bacaan ini mengajarkan bagaimana harus melakukan doa. Kalau kita lihat bacaan, Tuhan Yesus punya strategi. Dalam hal ini dia tinggalkan dalam tanda petik murid-muridnya yang sudah lelah mengikutinya dia. Lantas dia mengambil tempat tersendiri, dia pergi berdoa. Dan ketika dia pergi, dia tinggalkan 12 murid itu. Dari 12 murid itu dia ambil 3 orang. Ini juga strategi pelayanan dari Tuhan Yesus. 3 orang itu yaitu anak-anak Zebedeus. Anak-anak Zebedeus ini dalam sejarah dibilangin murid yang dikasihi. Atau kalau kita mau pakai bahasa dunia, murid yang selalu minta perhatian. Ketika dalam pelayanan bersama dengan orang tuanya minta 2 anak-anak bersaudara berkakak adik ini satu kiri, satu kanan. Minta perhatian dari Tuhan Yesus. Selain itu juga ada murid yang memang agak unik, yaitu Petrus. Jadi ada 12
ada 3, ada 1. Dan yang 1 ini Yesus katakan diberikan kunci kerajaan surga. Luar biasa. Makanya banyak jemaat-jemaat GPIB, khususnya warga gereja yang dari timur, itu banyak namanya Petrus. Dengan berangkat dari Injil Yohanes 16. Dipercayakan oleh Yesus kunci kerajaan surga. Tapi karena sering dipakai Petrus, maka orang-orang yang nama Petrus itu, yang namanya orang Indonesia Timur itu biasanya suka main pintas. Bukan lagi Petrus tapi Petu. Kalau dia Om Petu. Ya. Berangkat dari dipercayakannya oleh Yesus kepadanya tentang kerajaan surga. Nah, ketika Yesus mau menyempatkan diri untuk melangsungkan doa, karena memang suasana waktu itu sudah lelah, letih, berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan untuk mengecas, kalau kita punya handphone, kita kan juga harus pakai cas ya. Untuk mengecas, artinya mengembalikan lagi suasana prima di dalam kehidupan baik murid-murid maupun Tuhan Yesus itu sendiri, karena dia juga manusia. Maka dia mengambil satu kesempatan. Dia menyisihkan waktu untuk berdoa. Jadi kalau hari ini hari doa GPIB tidak berarti 1 tahun 1 kali GPIB menyisihkan waktu. Tidak. Khususnya jemaat-jemaat GPIB itu ada ibadah minggu, ada ibadah rumah tangga, ada ibadah pelayanan kategorial. Kategorial itu pun dibagi menjadi 6. Anak, teruna, pemuda, perempuan, bapak, ya 6. Lansia, jadi dibagi. Jadi ada pelayanan minggu, ada pelayanan ibadah rumah tangga, ada pelayanan pelkat, dan ada pelayanan khusus seperti hari ini. Di mana dibilang hari doa GPIB. Karena GPIB melihat memang pergumulan GPIB luar biasa. Dari waktu ke waktu, dari kesempatan satu pada kesempatan yang lain. Dan perlu ada doa khusus, ada hari khusus untuk memanjatkan doa. Terlebih-lebih bersama dengan bangsa, negara kita di masa pandemi ini. Yang didoakan tentunya agar supaya mulai dari tingkat sinodal sampai dengan tingkat musyawarah pelayanan dan di tiap-tiap jemaat. Di tiap-tiap jemaat ada jemaat yang di kota ramai, ada jemaat yang jauh terpencil, yang dibilang pos-pos pelayanan. Kalau pendeta ditugaskan ke sana, ya bukan berarti pendeta itu dilempar ke sana, karena memang di sana suasananya seperti itu. Zaman sekarang kalau ada ditempatkan di sana agak sulit ibu bapak, saudara-saudara, karena sinyalnya susah. Zaman sekarang kan sudah pakai handphone, sinyalnya susah. Tidak keluar pastori baru dapat sinyal. Ada tempat-tempat tertentu harus pasang bambu tinggi-tinggi supaya dia dapat sinyal. Untuk apa? Untuk berkomunikasi dengan jemaat, berkomunikasi dengan keluarganya, berkomunikasi dengan teman-teman pendeta. Tetapi yang pasti untuk menghadapi itu, maka GPIB punya pergumulan. Dan pergumulan itu tidak akan berakhir. Termasuk pergumulan bangsa. Dari tadi ucapan awal itu, bagaimana kita menghadapi paparan virus ini. Tidak bisa kita menghilangkan di negeri ini seperti membalik telapak tangan.
Tetapi tidak berarti juga kita lantas putus harap. Tidak ada doa. Justru dengan kesempatan hari doa ini, Yesus mengajarkannya bagaimana ambil kesempatan, bagaimana ambil waktu tertentu. Dan kalau ada 300-an jemaat, setiap jemaat itu bikin di ibadah-ibadah di rumah tangga ada ribuan tempat. Maka doa yang dipanjatkan kehadirat Allah di dalam nama Yesus tidak mungkin berlalu begitu saja. Dan kalau hari ini ada hari doa GPIB, maka kita perlu mendoakan tidak saja GPIB, tetapi juga bangsa, negara. Tidak saja bangsa, negara, tetapi seluruh masyarakat. Terlebih-lebih, Ibu, Bapak, Saudara-saudara, yang kita perlu doakan yaitu pelaksanaan vaksinasi. Dan proses pelaksanaan vaksinasi itu diawali dengan bagaimana mengadakan yang dibilang obat-obat vaksin. Ada beberapa vaksin yang sudah beredar dan sudah sampai ke seluruh penjuru bangsa tanah air. Dan sudah jutaan yang mendapatkan vaksinasi dengan harapan agar supaya pandemi ini makin hari makin berkurang. Dan satu saat dia akan hilang. Tetapi tidak berarti lantas iman kita pun akan hilang. Saya suka katakan yang penting ada iman, ada imun, pasti aman. Dan di tengah-tengah kehidupan seperti itulah mari kita melihat bagaimana Tuhan Yesus. Dia sebagai manusia bersama murid ada rasa letih. Katakanlah bangsa kita ini sudah letih. Tuhan Yesus sudah lelah menghadapi ini. Tetapi tidak berarti sudah letih, sudah lelah, lantas kita berdiam diri, tidak berbuat apa-apa. Karena itu kita juga perlu mendoakan para ahli untuk mendapatkan bibit-bibit vaksin. Dan kita berdoa para tenaga kesehatan agar supaya dengan senang hati dan penuh pengabdian mereka melakukan tugas-tugas menjadi vaksinator. Dan kita himbau kepada seluruh masyarakat termasuk warga gereja untuk siap divaksin. Sehingga kalau sudah divaksin, kebetulan saya belum dapat giliran, tapi ada yang sudah dapat giliran. Di belakangnya tertulis, saya sudah divaksin. Dan itu satu kebanggaan. Dan oleh karena itu doa kita perlu panjatkan agar supaya segala sesuatunya berjalan seperti yang direncanakan oleh pemerintah kita. Bangsa kita, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, seperti jemaat GPIB Bethel Bandung pun mendapatkan anugerah untuk ambil bagian di dalam berbagai aktivitas pelayanan. Sambil mempersiapkan diri terutama untuk menyambut, memasuki minggu-minggu Prapaskah dan masa raya Jumat Agung. Kalau hari ini ada kesempatan berdoa, maka diberkatilah setiap kita, ibu bapak baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita panjatkan doa agar supaya Yesus Kristus Kepala Gereja mau mendengarkannya, mau mengabulkannya, dan kita pun menerima anugerahnya. Terpujilah Yesus Kristus dari kekal sampai kekal. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 460.
Mari kita berdoa. Ketika kami ambil bagian dalam ibadah rumah tangga terkait dengan hari doa GPIB, maka hamba mau mendoakan setiap keluarga dengan berbagai bentuk pergumulannya, agar supaya dalam menghadapi perjalanan hidup, iman setiap keluarga, setiap anggota keluarga, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, dalam menghadapi perjalanan hidup, iman makin bertumbuh untuk kuat menghadapi berbagai hal yang ada di depan seperti perjalanan hidup masing-masing. Dalam kesempatan ini, hamba mau berdoa juga bagi kehidupan seluruh jemaat, termasuk dan secara khusus jemaat Tuhan GPIB Bethel Bandung. Kau berkenan memberkati seluruh pelayanan misioner, pelayanan kategorial dan komisi-komisi, seluruh aktivitas dari pengurus-pengurusnya, pelayanan diaken penatua dalam menumbuh kembangkan kehidupan iman jemaat. Kau berkenan memberkati pendeta jemaat dengan keluarga rumah tangganya. Demikian juga dengan ketua majelis jemaat, istri dan anak-anak. Dalam kebersamaan para presbiter ini, berkenan Engkau sudah memanggil dan juga Engkau mengutus, perlengkapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mau berdoa bagi kehidupan ber-GPIB dari tingkat sinodal, musyawarah pelayanan, dan di tiap-tiap jemaat, terutama dalam pelayanan ibadah di masa pandemi COVID-19 ini. Kami mau berdoa bagi seluruh warga masyarakat, jemaat Tuhan yang sedang dirawat karena gangguan kesehatan, terlebih-lebih terpapar virus corona. Engkau berkati supaya berikan kekuatan menghadapi pergumulan ini, baik makanan dan pengobatan, agar memberikan kekuatan dan kesembuhan. Demikian pula bagi tenaga-tenaga kesehatan, bagi TNI dan Polri, bagi mereka yang menjadi relawan, Kau memberkati, menguatkan mereka, supaya apa yang mereka lakukan tidak sia-sia, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Bapa di sorga, kami mau berdoa bagi pergumulan yang berat ini justru di masa Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Teduh, dan perayaan Paskah yang akan diawali dengan Jumat Agung. Kau berkati panitia yang sudah ada dan seluruh rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di tiap-tiap jemaat, khususnya jemaat Tuhan di Bethel Bandung ini. Bapa di sorga berkenan memberkati pelaksana harian, juga pengurus musyawarah pelayanan, dan program-program di tiap-tiap jemaat yang hari ini berakhir 20-21 dan akan dimulai besok 21-22. Persidangan sinode yang ke-21 di Jawa Timur, Engkau berkati panitia dan mereka yang bertanggung jawab, secara khusus pimpinan gereja, fungsionaris majelis sinode.
Demikian pula kami mau berdoa untuk pemerintah, bangsa negara, terutama TNI Polri, untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketenteraman. Dokter dan para perawat, para medis, relawan yang melayani pasien. Engkau memberkati seluruh aktivitas pelayanan di gereja Tuhan, di kota besar, pun di tempat-tempat yang terpencil. Secara khusus di doa GPIB hari ini. Inilah doa syukur kami, karena kami dapat menyelenggarakannya secara khusus di jemaat Tuhan ini. Baik itu presbiter yang bertugas, kantoria, Engkau memberkati mereka organis, pianis, agar ketika kami beranjak dari tempat ini, hadirat-Mu mengiringi setiap langkah-langkah kaki kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan Yesus bergumul dan berdoa di Getsemani untuk memohon agar cawan kutuk tidak diminum olehnya. Sangat berat pergumulan itu sampai keringatnya menjadi darah. Namun Allah Bapa berkehendak bahwa ia harus minum cawan kutuk agar manusia selamat. Maka marilah kita juga sedia menanggung dan berbagi dengan sesama melalui persembahan sukarela. Untuk jemaat yang berada di rumah, silakan memberikan persembahan melalui QR Code GPIB Bethel Bandung. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 79. Karena
Jemaat silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di hari doa GPIB kami mendapat kesempatan untuk merenungkan makna pergumulan dan doamu di Getsemani. Engkau telah bergumul menghadapi cawan maut yang mesti kami minum, tetapi Engkau telah meminumnya agar kami semua selamat. Sekarang kami memberi persembahan sebagai tanda penyerahan hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih dan kuduskan ya Tuhan, agar berguna bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus bersabda, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kidung Jemaat 362. Umat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar dengan tetap memanjatkan doa di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Arahkanlah hati dan pikiranmu serta terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai dan memberkati ibu bapa saudara sekalian, mulai sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Selamat mempersiapkan secara khusus memasuki perjamuan kudus Jumat Agung yang akan datang. Tuhan memberkati ibu bapa, saudara sekalian. Amin.